Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel HK Kubiku, channel tentang dunia pertanian, kultur jaringan, dan hidroponik. Di video kali ini kita akan melakukan aklimatisasi dari bunga anggrek atau tanaman anggrek hasil dari kultur jaringan. Nah, bagaimana prosesnya agar keberhasilannya itu tinggi? Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Jangan lupa bagi teman-teman untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang dengan baik. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak teman-teman yang tahu tentang info-info dunia pertanian, kultur jaringan, dan hidroponik. Oke, bahan-bahannya apa saja sih untuk aklimatisasi anggrek ini? Yang pertama tentunya kita membutuhkan tanaman anggrek dari botol atau hasil dari kultur jaringan. Kemudian medianya nanti kita akan tanam ke dalam moss putih. Ini ada dua ya teman-teman. Ini yang moss putih lokal dan ini yang moss putih impor. Nanti kita coba ya mana yang lebih baik atau mana yang lebih bagus. Kemudian ada fungisida dan bakterisida. Ini bisa merek apapun. Beberapa orang atau beberapa teman-teman itu ada yang menggunakan bakterisida saja, ada juga yang menggunakan fungisida saja. Kalau saya lebih suka menggunakan keduanya. Kemudian di sini ada tray yang lubangnya kecil-kecil dan flexible pot untuk nanti kita tanam. Kemudian kita membutuhkan ember. Ember ini nanti akan kita isi dengan air dan digunakan untuk merendam moss putih ini. Oke, jadi di sini ada dua ember yang sudah kita isi dengan air sekitar 3 liter air. Nah, nantinya akan kita gunakan untuk merendam moss putih ini ya teman-teman. Jadi kini kita pisah yang lokal dan yang impor. Kenapa sih kami lebih suka menggunakan moss putih? Karena moss putih ini kan sifatnya itu dia dapat menyimpan air sehingga nantinya kita tidak usah terlalu sering menyiram. Kelembapannya akan lebih terjaga. Nah, pada saat awal atau pada saat aklimatisasi awal ini anggrek ini membutuhkan kelembapan yang cukup tinggi teman-teman. Jadi kita suka atau kita lebih baik menggunakan moss putih ini. Kemudian nutrisinya juga apabila kita menggunakan moss putih ini tersimpan lebih lama pada medianya seperti itu. Kemudian pada dua ember ini kita berikan bakterisida dan fungisida sekitar kurang lebih 1 sendok teh. Kira-kira 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita juga memberikan fungisida sama 1 sendok teh. Ini bisa merek apapun. Oke, setelah itu kita aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan moss putihnya. Kira-kira setengah bagian ini ya teman-teman atau secukupnya, tergantung nanti kita akan mengaklimatisasi berapa tanaman anggrek. Kemudian moss putih yang impor ini juga kita rendam ya teman-teman. Nah, ini adalah dua moss yang kita gunakan ya teman-teman. Ini adalah produk yang lokal dan ini produk yang impor. Nah, produk lokal ini serat-seratnya lebih halus dan warnanya ini lebih putih. Sedang seperti ini. Sedangkan untuk yang impor ini seratnya itu lebih besar-besar dan warnanya ini ada lebih coklat. Jadi secara teksturnya berbeda ya teman-teman. Oke, pastikan moss putih ini terendam oleh air dan kita menunggu sekitar 1 malam
kemudian baru dapat kita gunakan, atau kita tiriskan setelah 1 malam baru dapat kita gunakan untuk menanam tanaman anggrek dari botol. Nah, selain direndam, ini bisa juga direbus ya teman-teman. Nah, dengan perebusan ini kan diharapkan nanti ada virus, bakteri, kemudian fungi, ini akan mati. Begitu pula apabila terbawa biji-biji gulma juga akan mati pada proses perebusan itu. Oke, setelah direndam 1 malam, kemudian bisa kita tiriskan. Nah, ini setelah direndam tentunya dia akan lebih lembut ya teman-teman. Tadi kan kering, kemudian ini lebih lembab. Nah, daya serap airnya dari moss lokal dan moss impor ini lebih baik yang impor daripada yang lokal. Dia lebih banyak menyerap air. Moss impor ini lebih banyak menyerap air daripada yang lokal. Oke, kita akan tiriskan moss yang impor ini. Caranya yaitu dengan memeras. Kemudian yang lokal juga kita tiriskan, kita peras airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan seedling anggreknya. Ini yang sudah siap untuk kita pindah tanamkan. Nah, kita menggunakan botol selai ya teman-teman. Nah, ini lebih mudah apabila kita ingin mengambilnya, jadi tinggal dibuka kemudian diambil. Berbeda dengan yang botol saus, itu lebih susah dalam mengambilnya. Nah, karena ini lebih kecil atau permukaannya lebih sempit, dalam satu botol ini ada sekitar 15-20 tanaman seedling dari anggrek ini. Nah, kali ini kita akan mengaklimatisasi anggrek Dendrobium. Oke, kemudian kita akan ambil dan kita akan cuci dahulu dengan air bersih agar media agarnya ini hilang dan tercuci bersih. Nah, lebih mudah diambil ya teman-teman. Nah, ini hasilnya Dendrobiumnya. Kemudian kita cuci pada air bersih di sini agar media agarnya ini hilang. Sampai bersih seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian akan kita masukkan larutan fungisida dan bakterisida. Ini sedikit saja, jadi saya hanya menggunakan sekitar 1 pucuk sendok teh. Karena airnya sedikit, jadi fungisida dan bakterisidanya sedikit saja, secukupnya saja ya teman-teman. Nah, fungisidanya bisa kita lebihkan ya teman-teman. Bakterisidanya cukup sepucuk sendok teh. Kemudian fungisidanya bisa lebih banyak, bisa setengah atau 1/4 sendok teh. Kemudian kita aduk hingga merata. Nah, kemudian si anggrek yang tadi sudah bersih dari media agarnya ini nanti akan kita rendam atau akan kita masukkan pada larutan fungisida dan bakterisida. Ini ya, akarnya sudah bersih. Kemudian kita akan masukkan pada larutan fungisida dan bakterisida. Ini jangan lama-lama ya teman-teman, sebentar saja, beberapa menit saja sudah cukup. Ini saya tutup dan saya kocok sebentar agar merata. Oke, setelah kita rendam beberapa menit, kemudian akan kita ambil dan kita tiriskan. Kemudian bisa langsung kita lakukan aklimatisasi atau langsung kita tanam pada moss putih yang sudah kita rendam tadi, yang sudah kita tiriskan ya teman-teman. Oke, caranya kita lilitkan pada akarnya ya teman-teman, sedikit dahulu seperti ini. Kemudian kita lilitkan kembali.
Jadi dia akan terbungkus, si akar anggreknya ini akan terbungkus oleh mouse putihnya. Kurang lebih seperti ini. Lakukan hingga habis ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan mouse putih impor. Nih, bisa dilihat ya teman-teman, di sini seratnya itu panjang-panjang dan besar-besar. Caranya sama, kita lilitkan dahulu pada akarnya. Nah ini ya teman-teman, setelah kita tanam, tadi kita buka sekitar 3 botol, menghasilkan 66 tanaman seedling anggrek. Nah biasanya yang kecil-kecil itu kan tidak diletakkan di flexible pot seperti ini ya teman-teman, tapi biasanya diletakkan di keranjang. Tapi kalau kami lebih suka langsung diletakkan di flexible pot. Kenapa? Karena agar lebih praktis, tidak melakukan pekerjaan 2 kali, dan pertumbuhannya akan lebih baik daripada kita tanam atau kita letakkan dahulu pada keranjang. Jadi perawatannya bagaimana? Perawatannya yaitu kita cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita semprot setiap hari, atau kita lihat kondisi dari medianya kita jaga kelembapannya agar tetap lembab, jangan terlalu basah sampai menggenang, jangan pula terlalu kering. Jadi kita jaga setiap hari kelembapan dari media ini. Oke, kita semprot ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah berusia 5 minggu. Keberhasilannya tinggi dan pertumbuhannya bagus ya. Untuk perawatannya pada saat awal atau pertama kali diaklimatisasi itu jangan terkena sinar matahari langsung secara full ya. Jadi ditempatkan pada tempat yang sedikit teduh. Kemudian sirkulasi udaranya juga harus diperhatikan. Jadi dengan sirkulasi udara yang bagus, pertumbuhan dari bibit anggrek ini akan optimal. Kita fokus ke sini. Nah, untuk perawatannya kami menggunakan nutrisi AB Mix untuk pertumbuhan anggrek racikan dari HK Kubiku. Nutrisi yang terkandung dalam pupuk AB Mix ini kita sesuaikan atau kita miripkan dengan nutrisi pada saat di botol, sehingga tanaman ini tidak mudah stres karena nutrisinya hampir mirip. Kemudian pertumbuhannya juga akan lebih optimal karena unsur hara baik mikro maupun makronya itu tersedia bagi tanaman. Nah ini adalah pupuk pertumbuhan, jadi digunakan pada saat aklimatisasi dari keluar botol hingga si anggrek ini berusia remaja. Nah apabila anggrek sudah dewasa, pupuknya tentunya harus berbeda. Kenapa? Karena nutrisi yang dibutuhkan juga berbeda. Nah ini adalah pupuk untuk pembungaan, nutrisinya berbeda, dan insya Allah dengan pupuk ini si bunga anggrek akan lebih cepat berbunga. Nah ini adalah tanaman anggrek yang kita beri nutrisi anggrek untuk pembungaan. Ini adalah anggrek bulan, dimana setelah dia berbunga tangkainya sudah kita potong, kemudian dengan nutrisi AB Mix HK Kubiku ini sudah muncul speknya kira-kira 10 cm. Nah yang lebih membahagiakan lagi, ternyata di sampingnya juga sudah muncul spek baru. Ini sudah ada
spek baru ya. Jadi insya Allah nanti dalam satu tanaman ini bisa terdapat 2 tangkai bunga anggrek. Nutrisi Abemik hakagubiku untuk anggrek pembungaan maupun pertumbuhan yang dapat dilarutkan dalam setengah liter air ini harganya murah ya teman-teman, hanya Rp15.000. Nah, dalam penggunaannya itu juga akan sangat hemat. Kenapa? Karena di dalam satu kemasan ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B yang masing-masing akan kita larutkan dalam setengah liter air, dan ini akan menjadi nutrisi pekat. Dalam pengaplikasiannya hanya dibutuhkan 3-5 ml dari nutrisi pekat A dan nutrisi pekat B, kemudian kita larutkan pada 1 liter air, baru kemudian kita semprotkan. Jadi sangat hemat sekali dalam penggunaannya. Apabila teman-teman tertarik untuk mencoba nutrisi Abemik anggrek untuk pertumbuhan dan pembungaan dari hakagubiku, maka silahkan cek linknya di kolom deskripsi box di bawah. Demikianlah video kita pada kali ini tentang aklimatisasi dari seedling tanaman anggrek dari hasil kultur jaringan. Semoga tips-tips dari kami bermanfaat. Apabila teman-teman suka videonya, silahkan untuk like, dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.